Teman-teman peserta PPG dimanapun berada, kali ini saya akan mencoba mengajak teman-teman mempelajari cara cepat dan benar menjawab soal pedagogi UP PPG tahun 2021. Termasuk juga teman-teman bisa menjawab soal tanpa membaca soalnya. Ya. Nah, teman-teman, untuk kemajuan kita bersama, mohon bantu subscribe, like, dan komen. Termasuk juga bagikan kepada teman-teman yang lainnya. Ya, nah teman-teman, di bagian deskripsi video ini juga ada informasinya berkaitan dengan BIMTEK persiapan UP, termasuk juga tryout. Jadi teman-teman yang berminat bisa gabung di kolom deskripsi video ini. Nah, teman-teman semua, yang pertama berkaitan dengan pertanyaan pembelajaran berbasis masalah ya. Ini ada beberapa disajikan ya, langkah-langkah pembelajaran 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana urutan pembelajaran berbasis masalah. Nah, kalau ada seperti ini, nanyakan urutan, maka teman-teman hanya memastikan yang mana urutan pertama. Ya. Nah, karena ini adalah pembelajaran berbasis masalah, maka kegiatan yang pertama adalah orientasi peserta didik kepada masalah. Ya, jadi ini yang pertama, nomor 3. Maka jawabannya adalah 3 ini sama ini. Jadi antara C dan D. Jadi teman-teman nggak usah lihat A, nggak usah lihat B, nggak usah lihat E, nggak usah lihat. Ya, antara C dan D. Setelah orientasi, langkah berikutnya apa? Ya, tinggal teman-teman memilih antara 2 dan 1. Setelah orientasi, yang mana duluan mengorganisasi peserta didik atau membimbing penyelidikan? Tentunya ini yang nomor 2 ya. Nah, maka ini 1. Nggak ada pilihan lagi, pasti yang ini yang benar. Ini pasti salah. Gitu teman-teman ya. Yang selanjutnya nggak usah dibaca. Teman-teman sudah dapat shaping waktu berkaitan dengan pengerjaan soal UP. Gitu. Itu trik pertama. Berikutnya teman-teman, nomor 66. Misalkan begini, pada tahap pembelajaran berbasis masalah, kegiatan pertama itu adalah orientasi peserta didik kepada masalah. Yang paling tepat dilakukan oleh guru yang mana? Dalam pembelajaran berbasis masalah, orientasi peserta didik kepada masalah itu biasanya guru menayangkan video pembelajaran, ya, video bencana, ya, ataukah berita di TV, koran ataupun media massa berkaitan dengan permasalahan yang terkait dengan materi yang akan dibahas. Ya, jadi di antara ini yang terkait dengan orientasi adalah yang ini, ya, menayangkan video. Nah, itu ya, itu kata kuncinya. Berikutnya yang ketiga, untuk pembelajaran berbasis proyek. Sekali lagi ini ada nomor ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang mana urutan yang benar. Nah di sini nomor 1 semua ya, berarti sudah nomor 1 yang pertama ya, ini 1. Ya, tinggal teman-teman memilih 2 ataukah 3 yang duluan. Setelah penentuan pertanyaan, yang mana duluan mendesain perencanaan proyek ataukah menyusun jadwal? Ya, jadi saya pikir pasti duluan mendesain proyek. Ya, nggak mungkin teman-teman buat jadwal dulu baru desain kan? Pasti desain dulu baru tentukan kapan itu akan dikerjakan. Berarti tinggal pilihannya adalah B, C, D. Yang nomor A itu sudah nggak mungkin. Nah, gitu teman-teman ya. Tinggal fokus 1, 2. Nah, mana duluan 3 atau 4? Setelah mendesain, tentunya yang mana duluan menyusun atau memonitoring. Nggak akan mungkin memonitoring kan, pasti menyusun dulu kan. Nah, ini 3. Oke, berarti antara ini ya. Ini 3, 1, 2, 3. Yang mana duluan 5 atau 4? Tinggal milih itu. Memonitoring ataukah menguji hasil. Tentunya karena ini adalah pembelajaran berbasis proyek, pasti menguji hasil itu belakangan. Pasti monitoring kemajuan dulu ya, maka inilah keempat. Berarti tinggal yang benar itulah 1, 2, 3, 4. Hanya C yang begitu urutannya sesuai. Berarti tinggal ini yang benar, ini pasti salah. Jadi teman-teman nggak usah lagi lanjutin baca soalnya. Saya yakin kan teman-teman pasti benar. Berikutnya, ini ada soal. Ini KD adalah membuat karya seni rupa daerah. Ya. Model pembelajaran apa yang paling tepat? Nah, saya pikir di sini semua model pembelajaran itu tepat.
Tinggal yang mana yang paling tepat. Jadi begitu, ya. Di soal pedagogik ini teman-teman diajak untuk menganalisis. Jadi kata kuncinya adalah ini, membuat karya. Kalau membuat karya, saya paling pas teman-teman akan menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Itu ya. Nah, gitu. Kalau ini mungkin tepat, yang lainnya tepat juga, tapi kalau membuat karya, saya ajak anak-anak akan bagaimana dia belajar berbasis proyek. Berikutnya, ya, seorang guru mengajukan pertanyaan kepada siswa dengan tujuan agar siswa mengingat kembali materi pelajaran yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, ini termasuk kegiatan apa? Kalau guru bertanya berkaitan dengan materi pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya, maka itu berkaitan dengan membuat acuan. Kalau itu ya. Jadi kita bertanya kepada siswa tentang materi yang sudah lewat, itu adalah kita ingin membuat kaitan. Sorry ya, membuat kaitan, bukan memberikan acuan. Tetapi maksudnya kita memberikan acuan itu adalah ini, teman-teman. Ya, menyampaikan tujuan atau kegiatan yang akan dilakukan itu acuan. Contoh gini, anak-anak hari ini kita akan belajar tujuannya adalah 1, 2, 3, 4. Ya, untuk mencapai tujuan itu nanti anak-anak akan melakukan percobaan, akan diskusi ini dan ini. Nah, apa yang disampaikan oleh guru itu berkaitan dengan acuan, teman-teman. Ya. Tapi kalau kita bertanya tentang materi yang sudah lewat, itu adalah membuat kaitan. Ya. Berikutnya, teman-teman ya, pada rancangan pelajaran terdapat contoh KD, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa kriya. Indikator pada tingkatan mencipta yang mana ini ya? Jadi yang mana indikator mencipta? Teman-teman hanya pegang kata kunci. Membedakan? Enggak. Ya. Mengelompokkan? Tidak juga. Menjelaskan? C2. Menyebutkan juga tidak, teman-teman. Ya. Ini membuat. Nah, ini pasti tidak C jawabannya. Tidak usah teman-teman repot. Yang belakangnya itu enggak usah dibaca soalnya. Ya. Kecuali si pembuat soal itu pinter. Artinya gini, yang C membuat, yang D juga membuat. Tetapi yang dibuat itu berbeda. Bukan karya seni, tetapi yang dibuat itu adalah laporan. Nah, nggak cocok kan kalau teman-teman pikirnya kata membuat aja, mungkin belakangnya nggak pas. Gitu. Tapi kalau seperti ini cuma ada satu kata membuat, saya yakin jawabannya adalah C. Berikutnya, ini adalah pembelajaran digital. Ya, pembelajaran digital. Ya, kata kuncinya di sini adalah pembelajaran digital. Berikutnya yang dimaksud dengan prinsip aksesibilitas, akses. Nah, ini ya kata kuncinya. Sebenarnya soal ini nggak usah dibaca sebenarnya. Ya, teman-teman, yang dimaksud prinsip aksesibilitas dalam pembelajaran digital yang mana? Ya ini, ya mudah diakses oleh peserta didik. Ya, teman-teman, itu ada beberapa prinsip ya dalam pembelajaran digital. Teman-teman itu harus baca di modul 3, ya. Berikutnya teman-teman, untuk pembelajaran blended, ya, blended. Di sini yang ditanyakan adalah yang merupakan alasan guru memilih pembelajaran blended, ya. Apakah yang A, B, C, D, sama E? Teman-teman kalau ditanya alasan, berarti teman-teman harus menganalisis dari A sampai E, ya. Harus dibaca ini. Yang pertama itu sangat membantu guru menyampaikan materi. Bukan itu alasannya ya, pembelajaran apapun ya memang ini tujuannya. Hanya dapat diaplikasikan pada beberapa macam strategi, nggak cocok. Ya, pembelajaran blended dapat mempengaruhi menurunnya akses dan fleksibilitas. Bukan, malah ini yang dituju ya. Bukan menurunkan, tapi meningkatkan akses dan fleksibilitas peserta didik. Cocok itu kan. Ini salahnya ya, menurunkan. Nah, di sini pembelajaran blended dapat meningkatkan efisiensi. Nah, efisiensi betul ya, efisiensi dari sisi waktu, tenaga, uang, dan lain sebagainya. Ya, jadi pembelajaran blended itu dapat meningkatkan efisiensi dari sisi waktu, tenaga, uang, ya baik guru dan peserta didik. Seperti sekarang ini teman-teman,
Jadi dengan adanya kita bisa daring seperti ini ya, teman-teman yang dari berbagai pelosok bisa menyaksikan apa yang akan saya sampaikan ya. Berikutnya, yang merupakan tujuan blended, ya, yang merupakan tujuan pembelajaran blended. Nah, kan blended itu adalah ada dua kata kunci ya. Blended itu adalah menggabungkan antara pembelajaran luring dengan pembelajaran daring. Itu kata kuncinya. Ya. Nah, di antara ini yang mana ada daring dan mana ada luring. Ya, yang ini adalah ini teman-teman ya. Diskusi, tanya jawab, kemudian eksplorasi internet. Nah, ini kata kuncinya ya. Yang lain nggak ada seperti itu. Jadi yang ini yang benar. Gitu ya teman-teman ya. Nggak usah repot-repot nanti jawab. Yang penting teman-teman tenang. Berikutnya ini soal hot. Komponen yang berorientasi hot yang mana? Ya, kalau ada seperti ini teman-teman, ya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, teman-teman harus memilih 5. Nah, kira-kira mana yang tidak? Itu aja kata kuncinya teman-teman. Ya, yang tidak hot itu yang mana? KD itu bisa hot dan bisa tidak ya. Indikator juga sama, bisa hot, bisa tidak. Ya, kata kuncinya itu level kognitifnya bisa dibuat. Tujuan juga ada hotnya ya. Jadi misalkan melalui percobaan siswa bisa menganalisis. Nah, itu menganalisis bisa hot. Ya. Langkah-langkah pembelajaran misalkan ya ada hotnya ya. Penilaian juga tentunya ada hot. Karena penilaian kan basisnya ini adalah indikator kan. Ya. Yang tidak ada hot itu adalah yang materi. Tinggal 4, yang mana tidak ada 4. Ini ada 4 salah, 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 salah. Yang benar itu adalah selesai teman-teman. Berikutnya di silabus tertera KD 3.3, yaitu menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan. Indikator HOTS, nah ini ditanyakan ya, indikator HOTS. Yang mana? Menyebutkan? Bukan. Mengingat? Bukan. Memahami? Bukan. Mendaftar? Bukan. Ya B jawabannya teman-teman ya. Yang belakangnya itu nggak usah saya baca, karena indikator hot itu adalah levelnya, level kognitifnya, yaitu mulai C4, C5, dan C6. Berikutnya, tujuan pembelajaran berbasis hot, yang mana? Nah, gitu teman-teman ya. Tinggal lihat kata kuncinya, mengidentifikasi, bukan, menyebutkan, bukan, mengingat, bukan, memahami, bukan. Cuma ada satu, yaitu menguraikan. Ya pasti ini teman-teman jawabannya. Saya nggak baca lagi yang lainnya. Ya, karena ingat, indikator hot itu muncul pada level kognitifnya. Teman-teman akan ingat, hot itu C4, C5, dan C6. Oke, supaya tidak bingung, teman-teman harus ya dari sekarang itu kira-kira harus menghafalkan kata kunci di C4, C5, C6. Hafalkan kata-kata kunci utama, kata-kata kerja operasional. Berikutnya, yang merupakan contoh penerapan hot dalam pembelajaran. Ingat, di sini mengamati, ya, kemudian mengidentifikasi, mengamati, mendiskusikan, membuat peta pikiran. Ya ini jawabannya teman-teman, nggak usah dibaca. Saya nggak baca lagi soalnya. Ya, oke, sudah. Oke. Berikutnya, sekarang saya kasih contoh yang begini. Saya nggak baca soalnya. Ya, soalnya sorry, saya nggak baca deskripsinya. Pertanyaannya adalah langkah penyusunan instrumen hot yang mana? Ya, ini teman-teman. 1, 2, 3. Jadi jawabannya pasti A, B, C. Nggak mungkin D dan E, teman-teman. Karena pilihannya cuma 2. Ini sudah nggak mungkin, ini nggak mungkin. Tinggal 1, A, B, C. Berikutnya, 2 atau 4. Saya pilih pasti 2. Ini teman-teman. 4 itu nggak mungkin, karena cuma 1 dia. Ya. Nah, sekarang tinggal menempatkan 3 atau 4 teman-teman duluan. Ya. Setelah menyusun kisi-kisi, langkah berikutnya apakah langsung menulis butir pertanyaan ataukah memilih stimulus dulu? Nah, yang benar itu adalah ini dulu ya, 1, 2, baru ini 3. Nah, ini 1, 2, 4. Berarti jawabannya adalah B. Ya, betul ya. Gitu aja. Santai kan? Ya teman-teman, nanti UP itu santai gitu ya. Tapi yang penting teman-teman tetap
fokus. Berikutnya, tentang ICT. Ya. Langkah pembelajaran manakah yang mengintegrasikan ICT? Nah, teman-teman lihat, ICT itu pasti berkaitan dengan teknologi. Membaca buku teks, bukan. Bertanya jawab dengan guru, bukan. Mengamati video, iya. Membaca teks PowerPoint, iya. Ya, jawabannya 3 dan 4, teman-teman. Ya, pasti C. Ya, gitu aja ya, teman-teman semua ya. Berikutnya saya akan ajak lanjut lagi. Contoh integrasi ICT dalam kegiatan pembelajaran yang mana? Papan tulis, bukan. Tayangan PowerPoint, iya. Ya. Teks media PowerPoint, iya. Ya. Papan tulis, salah. Berarti jawabannya adalah 2 dan 3. Itu ya, gampang ya teman-teman ya. Saya pikir teman-teman harus punya trik-trik ini. Berikutnya, ini tentang penerapan pendidikan karakter, ya PPK, ya integritas, kemandirian, dan lain sebagainya. Contoh penerapan unsur PPK. Jadi teman-teman harus tinjau nih, sikap kemandirian, menerapkan aturan. Ini kan disiplin ya. Nah, itu jadi tinggal 2 dan 3. Gampang ya teman-teman ya. Saya percepat ya. Sekarang ini. Yang mana yang sesuai dengan 4C ya. Ini komponen 4C, teman-teman harus lihat STEM. Kemudian ada PPK. Yang mana ya? Ini teman-teman ya, berkolaborasi, berkomunikasi, kritis ya. Ini adalah 4C ya. Project ini adalah STEM. Projectnya STEM ya, teman-teman ya. Ini STEM. Ya, STEM dulu, setelah itu ada STEAM ya, ada A-nya lagi. Ya, kemudian jujur, peduli, bertanggung jawab, ini adalah ya PPK. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan sesuai dengan 4C, berarti teman-teman 4C itu ya. Kemudian PPK itu adalah kemandirian, jujur, disiplin, gitu ya. Step-nya itu adalah project based, problem based atau yang lain. Gampang kan? Berikutnya tujuan pembelajaran teman-teman. Ini paling gampang ini A, B, C, D ya. A, B, C, D. Yang mana itu? Nah, tinggal teman-teman lihat, harus dibaca ini satu-satu. Yang paling benar itu adalah ini ya teman-teman. Jangan kebalik, ingat. Yang namanya A itu adalah audien. Yang namanya D, degree, itulah levelnya. Sedangkan yang namanya C dan B ini teman-teman kadang terbalik. Yang namanya behavior itu adalah ya tingkah laku atau apa yang diharapkan terjadi pada anak-anak setelah dia belajar. Nah, setelah belajar, siswa dapat menentukan gas polutan yang menyebabkan pencemaran. Inilah B. B ini nanti itu adalah indikator. Ya, teman-teman, ini menentukan gas polutan yang menyebabkan pencemaran udara. Sedangkan yang namanya kondisi itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai B. Berarti ini ya. Melalui kegiatan pemecahan masalah, ini adalah C, condition. Nah, tinggal jawabannya A, teman-teman. Gampang kan? Berikutnya tentang penilaian. Ya, guru melakukan penilaian terhadap perilaku. Perilaku yang mana? Yang namanya tes hasil belajar, ya kognitif, salah. Wawancara, itu hanya menggali informasi, salah. Kuesioner ini adalah persepsi, teman-teman. Tes tulis ini adalah kognitif, salah juga. Maka perilaku dilakukan dengan tes, pedoman observasi ya. Yang mana perilakunya baik, kurang baik, atau sopan, tidak sopan. Gitu ya, teman-teman ya. Berikutnya. Ya, di sini nomor 13, siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar. Kata kuncinya adalah ini ya, mendemonstrasikan. Dinilai dengan apa? Penilaian diri, bukan. Itu teman-teman ya. Penilaian portofolio itulah kumpulan. Bukan juga. Project harusnya anak-anak diajak untuk membuat sesuatu kan. Kemudian penilaian antar teman juga tidak. Ya, penilaian kinerja. Jadi penilaian kinerja inilah penilaian performan. Ya. Ini mendemonstrasikan, ya, mencoba gitu ya. Itu adalah penilaian kinerja. Itu aja teman-teman, nggak usah baca semua soalnya. Berikutnya, saya akan mengajak teman-teman, ini adalah guru
meminta siswa untuk ini melakukan demonstrasi tugas. Ya, mendemonstrasikan ya. Udah. Instrumen mana yang paling cocok untuk merekam hasil belajar tersebut? Ya, anak-anak itu mendemonstrasikan misalkan nari. Ya, gitu ya. Apa yang dipakai di menilai ini? Mencontohkan? Nggak cocok. Ini adalah kognitif ya. Jawaban pilihan ganda kognitif, benar salah juga kognitif semua ini teman-teman. Ya. Jawabannya yang mana? Hanya E yang tersisa teman-teman. Daftar cek. Ya, gini ya. Mendemonstrasikan tugas itu apakah misalkan gerakan tangannya gimana, gerakan kakinya gimana, mimiknya gimana, ekspresinya gimana. Kita checklist. Oh, ini sudah, ini belum, ini belum. Itu namanya daftar cek atau checklist. Oke. Berikutnya ada penilaian tentang dalam menyusun soal tes pilihan ganda. Apa yang harus dilakukan? Nah, ingat sekali lagi, untuk kasus-kasus seperti ini, berarti teman-teman harus baca dulu A, B, C, D, E. Ini nggak cocok, ya. Nggak pas ya. Jadi yang paling dijadikan dasar untuk menyusun tes itu adalah apa? Soal harus sesuai dengan indikator, gitu kan? Jadi kalau kita nggak melihat indikator, teman-teman nanti membuat penilaian itu bisa lagi nggak cocok kalau berfokus pada materi, bisa jadi materi yang berikutnya dilakukan penilaian, padahal itu nggak sesuai dengan indikator. Ya, ini jadi ya teman-teman. Oke, itu teman-teman semua ya. Jadi cukup gampang kan? Saya pikir ya, sekali lagi teman-teman harus berlatih bagaimana menjawab soal-soal seperti ini. Jadi nggak usah, karena soal pedagogi itu kadang soalnya terlalu panjang. Jadi teman-teman harus bisa teliti. Tetapi untuk itu teman-teman harus latihan, gitu ya. Ya, teman-teman semua, begitu dulu untuk hari ini saya berbagi. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semua, dan saya berharap teman-teman jaga kondisi, tetap sehat, terhindar dari COVID ya, sehingga nanti bisa belajar dengan baik. Dan saya berdoa untuk teman-teman semua semoga lulus PPG tahun 2021 ini. Ya. Nah, teman-teman semua ya, sebelum saya lupa, sekali lagi untuk kemajuan kita bersama, mohon bantu subscribe, like, and comment, share. Ya. Oke, terima kasih teman-teman.